Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Serena Agustin, NPM 19711042 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penulisan naskah digital. Nah, di dalam video ini saya ingin memaparkan ulang materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, atau mereview ulang materi-materi yang telah disampaikan. Nah, langsung saja. Pertemuan pertama yaitu pembahasan tentang penulisan naskah digital. Ini ada format naskah digital. Nah, di dalam format naskah digital itu dijelaskan tentang pengertian naskah digital. Nah, naskah digital itu merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital atau perangkat lunak. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Jadi bisa dikatakan naskah digital itu adalah sebuah naskah yang berbentuk soft file yang di dalam media digital. Kebalikannya, kalau kita menulis di atas kertas atau di buku itu tidak termasuk dalam naskah digital, tapi lebih ke naskah manual, hard copy. Nah, buku cetak pada umumnya terdiri atas tumpuk kertas terjilid yang berisi teks atau gambar. Nah, itu yang termasuk bukan naskah digital. Nah, di dalam materi ini juga disampaikan naskah digital. Naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di media komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Lalu di pertemuan pertama ini juga dijelaskan jenis-jenis format naskah digital. Yang pertama ada AJW, Amazon Word, EPUB Electronic Publication, KF8, format Kindle Fire dari Amazon, Mobi, format Mobi Pocket, PDB, Palm File Database, PDF, Portable Document Format, PRC, Palm Resort File, HTML, Hypertext Markup Language, IHM, Compressed HTML, XHTML, XML. Nah, itu tadi jenis-jenis format naskah digital yang disampaikan pada perkuliahan pertama. Lalu disampaikan juga aplikasi pemformatan naskah digital. Nah, di situ dijelaskan tentang aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Office atau LibreOffice. Lalu ada aplikasi pengolah gambar, misalnya GIMP, Adobe Photoshop. Aplikasi audio video editor, misalnya NVIDIA Converter dan Format Factory. Lalu yang keempat ada aplikasi EPUB editor, misalnya Sigil atau Viewporter. Selain itu dijelaskan juga aplikasi pembaca naskah digital. Jadi aplikasi pembaca naskah digital itu contohnya seperti komputer atau laptop. Nah, di dalam komputer atau laptop itu sendiri ada media untuk menulis naskah digital, yaitu ada Microsoft Windows atau Microsoft Word. Selanjutnya pada Apple macOS dapat menggunakan perangkat lunak seperti eBook dan Calibri eBook Viewer. Lalu ada Linux dapat menggunakan perangkat lunak Okular dan Calibri eBook Viewer. Lalu aplikasi pembaca naskah digital selanjutnya ada tablet atau smartphone. Yang pertama itu jenisnya ada Apple iOS, lalu ada Google Android, ada BlackBerry OS. Lalu aplikasi selanjutnya itu telepon seluler. Nah, pada telepon seluler ini fitur phone tersedia aplikasi Albitrader. Idealnya sebuah format EPUB rata-rata berjalan stabil dan banyak digunakan pada perangkat alat baca tablet dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya. Nah, itu tadi materi pertemuan pertama. Lalu selanjutnya materi yang dibahas yaitu teknik penulisan naskah digital di era 4.0 dan konten kreator. Di situ disampaikan di era digital sekarang kita disajikan dengan berbagai informasi, bahkan overload dan kita terkunjung bosan. Kita senang mengapresiasi sesuatu yang baru dan mengesankan. Dengan itu semua kita merasa bosan dalam hal mengikuti perkembangan digital. Jawabannya tentu tidak bosan, karena semakin berkembangnya zaman, maka era digital juga akan mengalami perkembangan dan perubahan. Begitupun si manusia itu sendiri. Manusia pasti semakin berkembangnya zaman, berkembangnya era digital pasti juga akan mengikuti perkembangan yang ada. Tidak mungkin manusia itu akan menolak perkembangan yang terjadi. Pada dasarnya itu hanyalah manusia-manusia kolot yang ketika semakin berkembangnya zaman tapi manusia itu sendiri tidak ingin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, di dalam naskah digital di era 4.0 ini dijelaskan tentang siapa sih di balik Nah, di dalam naskah digital di era 4.0 ini dijelaskan siapa sih seseorang di baliknya. Yang pertama yaitu adalah konten kreator. Nah, pada pertemuan itu dijelaskan mengenai konten kreator.
Content creator itu lahir dari tren website dan sosial media, dan pekerjaan utamanya itu seperti namanya, yaitu membuat konten. Content creator adalah bagian dari sebuah tim kreatif yang terdiri dari misalnya penulis, ilustrator, fotografer, dan sebagainya. Setelah itu, content creator itu biasanya yang kita tahu pada saat ini ya, itu mereka lebih banyak menggunakan media Instagram dan YouTube sebagai wadah atau platform yang sering digunakan seorang content creator. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa content creator adalah orang yang mampu menciptakan konten menarik. Seseorang bisa disebut sebagai content creator ketika ia mampu menciptakan konten yang bermakna bagi sekumpulan orang atau komunitas, memiliki kekuatan yang besar. Nah, kita di sini semua pasti punya dong Instagram, kita juga punya akun YouTube, dan kita cerdas. Artinya kita juga sebenarnya bisa menjadi seorang content creator, bukan? Itu balik lagi sih, gimana kemauan dari diri kita sendiri untuk mau tidak menjadi seorang content creator. Di situ juga dijelaskan sesulit apa menjadi seorang content creator. Sedikit penjelasan tentang sesulit apa menjadi seorang content creator, yaitu kita bisa memulainya dengan membuat blog pribadi dan membagikan pikiran, ide, dan perasaan kita pada dunia. Kita juga bisa mengirimkan tulisan-tulisan atau artikel kita ke situs-situs atau milis-milis yang ada. Forum-forum di internet bertebaran sudah siap untuk menampung aspirasi kita. Intinya jangan hanya mengambil bahan, membaca, dan mendownloadnya saja. Nah, jika kita begitu terus, status kita terbatas. Jadi kita hanya menjadi seorang konsumer saja. Nah, dalam sebuah konten kreator di media YouTube, itu biasanya seorang konten kreator ini disebut dengan, biasanya konten kreator di media YouTube itu bisa disebut dengan sebutan YouTuber. Kalau di Instagram yaitu selebgram. Di materi itu juga dijelaskan tugas seorang konten kreator. Yang pertama itu mengumpulkan ide, data, melakukan research, serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Menghasilkan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan, lalu berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten, misalnya tujuan promosi, edukasi, menghibur, atau memberi informasi. Lalu menyesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Lalu yang terakhir, mengevaluasi konten yang telah ditayangkan. Nah, lalu juga dibahas tentang kemampuan di dalam konten kreator. Itu yang pertama adalah kelancaran ide, penyusunan informasi, pemahaman lisan, ekspresi lisan, visualisasi, ekspresi tertulis, orisinalitas. Nah, keterampilan konten kreator itu yang pertama kita berpikir kritis, lalu kita persuasi, alias kita tuh bisa mengajak orang gitu untuk mengikuti kita. Lalu pemahaman membaca, kepekaan sosial, berbicara, menulis. Lalu dijelaskan juga tentang pengetahuan konten kreator. Yang pertama komunikasi dan media, yang kedua desain, lalu yang ketiga bahasa Inggris. Nah, itu tadi materi di pertemuan kedua. Lalu selanjutnya di pertemuan selanjutnya yaitu membahas pekerjaan yang happening, perbedaan konten kreator, content writer, dan copywriter. Sedikit penjelasan. Sebenarnya ketiga pekerjaan ini merupakan pekerjaan di mana orang-orang akan membuat konten baik itu berupa tulisan maupun gambar, video, suara, ataupun gabungan dari beberapa materi. Tujuan dari pembuatan konten ini misalnya untuk menghibur masyarakat, mengajak atau menghimbau masyarakat, mengiklankan suatu hal kepada masyarakat. Intinya itu semua adalah sebuah konten. Di situ juga dijelaskan tentang content writer. Content writer ini yaitu merupakan penulis
profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublish di internet. Content writer ini sedang hits dan banyak dicari oleh perusahaan. Para perusahaan akan meng-hire pekerja writer dengan tujuan membuat konten-konten yang berkualitas dengan harapan pembaca artikel perusahaan tersebut. Nah, ada juga dijelaskan syarat-syarat dari content writer. Yang pertama, kemampuan dalam menulis konten. Yang kedua, ada content writer harus mengetahui apa yang disenangi pembaca. Lalu yang ketiga, kemampuan riset dalam mengolah data. Para content creator ini memiliki tanggung jawab yang paling utama, yaitu meningkatkan jumlah pengunjung website dengan menulis konten artikel yang menarik. Para content creator harus konsisten dalam memperbanyak konten artikel di website perusahaan tanpa meninggalkan kualitas. Terus dijelaskan juga tentang content writer versus content creator. Nah, content creator memiliki pekerjaan yang lebih luas dibandingkan content writer. Content creator telah dibahas pada bab sebelumnya ya. Nah, kalau copywriter memiliki job description yang hampir sama dengan content writer. Keduanya sama-sama bekerja pada bidang tulis-menulis. Yang membedakannya adalah tujuan dasarnya. Copywriter ini memiliki tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk membeli sesuatu barang atau menggunakan suatu jasa. Yes, jadi itu copywriter ini masuknya ke dalam promotion ya. Tulisannya itu bertujuan mempromosikan barang dan jasa. Nah, kalian copywriter di sini juga dijelaskan tentang. Nah, di dalam copywriter itu dijelaskan keahlian dari copywriter. Yang pertama, si copywriter ini bisa merangkai kata. Artinya si copywriter ini dituntut untuk bisa mengembangkan kata atau merangkai kata-kata untuk menarik si target untuk dapat, misalnya ini untuk tujuan promosi. Nah, jadi si copywriter ini selanjutnya keahlian copywriter. Yang pertama itu ada merangkai kata. Seorang copywriter itu dituntut untuk pandai atau pintar merangkai kata. Tujuannya ya balik lagi untuk sebuah promosi. Lalu yang kedua, jago mengkonsep tulisan. Lalu yang ketiga, jago riset. Itu tadi keahlian dari copywriter. Lalu yang selanjutnya masih berkaitan dengan penulisan naskah digital, yaitu naskah biografi. Nah, di situ dijelaskan naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten naskah produk, marketing ataupun promosi yang kemudian dipublikasi. Seorang kreator digital juga dituntut memiliki kemampuan dalam membuat berbagai naskah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai gambar visual. Autobiografi dan biografi merupakan salah satu media bagi para kreator dalam mengasah bakat dan keterampilannya. Lalu selanjutnya dijelaskan juga tentang teks biografi dan autobiografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Itu tadi teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, biografi dibuat berdasarkan informasi, fakta, serta disajikan dalam bentuk narasi. Lalu yang kedua, faktualnya atau fakta. Itu didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dapat menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi atau pengalaman tokoh. Yang kedua ada peristiwa penting, perjalanan penting hidup si tokoh. Lalu reorientasi, penutup, cerita akhir yang terdapat pada tulisan.
Lalu disampaikan juga kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Banyak menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang pengertian autobiografi. Nah, di dalam itu secara singkat, pengertian autobiografi adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaannya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri atau sudut pandang orang pertama. Autobiografi berisi lika-liku kehidupan seseorang melewati masa-masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan hingga mencapai keadaannya di masa kini. Penulis autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, saya. Berbeda dengan penulisan biografi yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu umumnya isi pada autobiografi dicatat sejak dari ketika bocah-bocah hingga suasana sang pengarang saat ini, dari yang sangat susah sampai memperoleh keefektifan atau kejayaan yang menyenangkan hati selama hidupnya. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang contoh perbedaan penulisan autobiografi dan biografi. Penulisan autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama. Aku, misal, adalah Rina. Lahir di Bandar Lampung. Sejak kecil aku tinggal di kota Bandar Lampung bersama. Penulisan autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama. Misalnya contoh, aku adalah Rina, lahir di Bandar Lampung. Sejak kecil aku tinggal di kota Bandar Lampung. Nah, itu contoh penulisan autobiografi. Kalau penulisan biografi itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia adalah Rina, lahir di Bandar Lampung. Sejak kecil ia tinggal di Bandar Lampung. Nah, itu contoh penulisan biografi. Tujuan dari penulisan autobiografi itu yang pertama mengenalkan diri kita secara lebih detail kepada orang lain. Yang kedua memberikan gambaran, pelajaran serta kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang dapat sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik ataupun bidang lainnya. Lalu yang terakhir bahan pencitraan seseorang. Manfaat autobiografi itu ada yang pertama sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik, membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu, mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu, menyadari perubahan diri dari tahun ke tahun, melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya, dan menjadi nilai plus dalam masalah profesionalitas. Struktur autobiografi yang pertama adalah latar belakang keluarga yang menjelaskan bentuk ini mengandung mengenai kekeluargaannya, ya itu seperti ayah, bunda, tanggal lahir, dan tempat tinggal. Lalu latar belakang keluarga mengandung. Lalu selanjutnya dijelaskan struktur dari autobiografi, yaitu tentang latar belakang dari keluarga seperti ayah, ibunya, tanggal lahir, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu latar belakang prestasi, latar belakang pekerjaan, latar belakang hasil karya. Selanjutnya cara membuat autobiografi. Yang pertama, kamu dapat membuat garis besar dari cerita yang ingin kamu tulis. Kemukakanlah pengalaman kamu dalam konteks pelajaran. Contohnya setelah menyaksikan bagaimana si dia contohnya dapat mengatasi penyakit. Lalu yang kedua, kemukakanlah pengalaman Anda dalam konteks pelajaran. Contohnya setelah menyaksikan bagaimana istriku dapat mengatasi penyakit kanker dan merawat dirinya, aku menyadari bahwa dia telah mengajarkanku bagaimana menghadapi kematian dengan roh yang utuh. Nah, itu tadi sebuah contoh judul dari penulisan suatu autobiografi. Lalu buatlah gambaran saat kamu sedang menulis. Artinya buatlah kata-kata yang kamu tulis menjadi semacam potret. Tutuplah matamu jika memang membantu, dan bayangkan sebuah peristiwa masa lalu kamu benar-benar memberikan sebuah imajinasi yang dan itu benar-benar memberikan sebuah imajinasi yang luar biasa. Lalu perbedaan autobiografi dan biografi. Yang pertama,
perbedaan dalam data-data atau informasi yang terdapat pada sebuah biografi ini dituangkan oleh orang lain, mengandalkan sebuah dokumen. Sementara autobiografi sendiri itu ditulis atau dituangkan oleh diri sendiri beserta pengarang lainnya sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh tokoh tersebut dalam kehidupannya. Itu tadi perbedaan dari autobiografi dan biografi. Lalu di pertemuan selanjutnya dijelaskan tentang media analog versus media digital. Di situ dijelaskan penulisan digital memungkinkan penulis dan pembaca memiliki interaksi atau dalam bahasa komunikasi yang disebut dengan two-way communication atau komunikasi dua arah. Peran penulis dalam penulisan media digital. Penulis digital sebagai komunikator pesan harus provokatif, pintar, lucu, atau memiliki selera humor, serta dapat menarik perhatian pembaca digital. Lalu penulis digital menjadi penyelenggara informasi atau penulis web yang baik, membantu pembaca mengatur semua informasinya, sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. Lalu peran penulis dalam penulisan di media digital selanjutnya, penulis digital harus memahami media yang tepat dalam penyampaian informasi. Selanjutnya dijelaskan hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. Yang pertama, kredibilitas. Menjadi penulis digital, kredibilitas harus dibangun dan dipertahankan untuk membangun kepercayaan dan afiliasi komunitas. Kepercayaan didasarkan pada anggapan bahwa media berita menyajikan berita yang akurat, tidak bias, dan lengkap, dan afiliasi komunitas berbicara upaya yang memerlukan keselarasan pandangan atau perspektif. Lalu yang kedua ada bias. Kredibilitas suatu tulisan digital sering dikaitkan dengan kebiasaan, di mana perspektif penulis masuk dalam tulisannya. Agar suatu tulisan tidak bias, penulis digital harus menyampaikan opini dan kesimpulan sesuai dengan fakta, serta menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami dan mudah dibaca oleh pembacanya. Lalu ada identifikasi, transparansi, akuntabilitas. Lalu dalam bukunya Carroll Writing for Digital menjelaskan 7 cara meningkatkan kredibilitas. Yang pertama, gunakan aplikasi web yang mudah digunakan, gunakan desain web yang ramah pengguna, gunakan grafik berkualitas tinggi, membuat tulisan yang bagus, memberikan informasi lengkap di setiap halaman web, memberikan tautan ke situs web lain yang relevan, memiliki keahlian di bidangnya. Lalu dijelaskan juga menurut Stanford dalam buku Carroll Writing for Digital, faktor yang mempengaruhi kredibilitas, yaitu ada 7 pengaruh yang menjadi faktor mempengaruhi kredibilitas. Lalu dijelaskan juga hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital, yaitu kemampuan memindai. Lalu ada 7 informasi yang dapat penulis digital perhatikan agar memudahkan pembaca dalam menemukan informasi dalam tulisan online. Yang pertama ada judul dan subjudul, pemikat dan pengantar suatu kalimat, paragraf ringkasan singkat, visual, fotografik, klip audio atau video, cerita terkait, tautan yang berhubungan, linking atau menghubungkan. Terus hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital selanjutnya yaitu penulis digital harus memikirkan kata kunci dalam membuat judul tulisan, subjudul, dan hyperlink. Semakin banyak kata kunci yang diberikan oleh penulis digital, semakin mudah ditemukan oleh para pembaca. Sebagai penulis dapat memeriksa terlebih dahulu seberapa populer kata tersebut dicari di Google. Lalu berpikir interaktif, menulis internasional, menggunakan daftar adalah cara lain bagi penulis digital untuk menekankan informasi tertentu atau untuk membantu pembaca mengikuti urutan bacaan. Lalu disampaikan juga 4 cara untuk membuat daftar dalam tulisan digital. Juga ada hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. Yang selanjutnya, alat dan teknologi medium adalah pesannya. Kode komputer, blok penyusunan halaman web. Nah itu tadi hal-hal yang harus kita ketahui sebagai seorang penulis digital. Nah itu aja sih materi yang disampaikan
dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Selanjutnya di pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-16 mata kuliah penulisan naskah digital ini lebih. Lalu pertemuan ke-8 sampai ke-16 itu mata kuliah penulisan naskah digital lebih fokus ke praktik, seperti kami di pertemuan 8 hingga ke-16 itu praktik membentuk sebuah kelompok. Di situ kita belajar bagaimana membuat sebuah proposal. Nah, yang dimana itu juga termasuk ke dalam penulisan, bentuknya digital. Lalu di situ juga ada sebuah presentasi kelompok. Lalu yang terakhir kita membentuk sebuah kelompok, dan di dalam kelompok itu kita ditugaskan untuk membuat sebuah flyer atau gambar poster, bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Lalu kita juga membuat press release atau penulisan naskah undangan press release. Kita juga membuat press release. Lalu kita membuat press release yang dimana itu kita belajar membuat sebuah rilis atau berita, penulisan berita. Kita juga membuat undangan press conference, itu juga penulisan sebuah undangan ya. Lalu kita membuat PPT, PowerPoint untuk dipresentasikan, yang dimana kami itu belajar untuk praktek langsung. Berpura-pura untuk menjadi sebuah pihak ketiga atau sebuah agensi, yang dimana kita tuh mendapatkan atau sedang bekerja sama dengan klien kita. Makanya di situ kita membuat sebuah press conference, yang dimana banyak teman-teman kami dari kelompok lain itu menjadi pihak ketiga juga statusnya. Intinya praktek di penulisan naskah digital ini kita praktek seolah-olah kami sedang mengadakan press conference sebuah perusahaan yang mempunyai produk. Di situ kita membranding produk si klien kita dengan membuat flyer, membuat press release tersebut, dan membuat PowerPoint untuk dipresentasikan. Itu tadi perjalanan mata kuliah penulisan naskah digital yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini. Apabila ada salah kata dan ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.